Lanjut soal Tiu. Nomor 1, delta. Cemburu tanda cinta, sebagaimana marah tanda benci. Nomor 2, akal yang hilang akan membuat gila, sebagaimana lembab yang hilang akan membuat kering. Nomor 3, lemah terjadi karena keropos, sebagaimana oleng terjadi karena jatuh. Yang C. Lanjut soal nomor 4. Sekutu memiliki makna yang berlawanan dengan kompetisi, sebagaimana kolaborasi memiliki makna yang berlawanan dengan persaingan. Jawabanku B ya. Sekutu itu apa? Sekutu kita cari ya. Sekutu berarti orang atau sekelompok orang yang bekerja sama untuk mencapai beberapa tujuan umum. Menurut KBBI, peserta pada suatu perusahaan dan sebagainya, rekanan. Aku kira sekutu itu dia berkompetisi, sebagaimana teman yang berkolaborasi. Kolaborasi dengan teman tak kira. Salah. Isimu apa, Bro? B. Podo, aku juga B. Tadi Lanjut soal nomor 5. Simpulan yang tepat. Ini dia, jika Diva sakit, P, maka ia memakai jaket. Q. Jika Diva memakai jaket, ini Q, maka ia tidak merasa kedinginan. Berarti tidak R. Kemarin Diva memakai jaket. Ini Q ya. Jika P, maka Q itu yang ini. Terus jika Q, maka tidak R. Itu dia yang ini. Dari sini kita bisa ambil kesimpulan. Kesimpulannya yaitu jika ini silogisme ya. Silogisme atau silogisme. Jika P maka tidak R. Terus, tapi di sini dia pakainya Q. Oga ngene gak sih? Gak. Oga ngene ya. Salah. Nah, terus di sini kemarin Diba memakai jaket. Berarti kita bisa pakai yang mana? Yang pertama atau yang kedua? Kita bisa pakai yang kedua ya. Kalau pakai kedua berarti nanti dia jadinya pakai modus ponens. Modus ponens. Modus ponens. Jika Q maka tidak R. Terus kemarin Diba memakai jaket itu Q. Berarti nanti kesimpulannya kalau ponen tuh ambil depan, kesimpulannya yang belakang. Jadi tidak R itu maka ia tidak merasa kedinginan. Diba tidak merasa kedinginan kemarin. Ya jawabannya yang E. Karena kalau pakai yang nomor 1 ini dia tuh harusnya kalau mau pakai yang 1 jika P maka Q, kalau dia Q itu dia tidak bisa disimpulkan, tidak dapat disimpulkan. Karena kalau pakai modus tollens itu jika P maka Q, premis 2-nya itu karena tollens tolak belakang. Tolak belakang baru nanti dia kesimpulannya tolak depan. Oke, lanjut soal nomor 6. Jika binatang itu kuda, maka binatang itu berkaki 4. Jika binatang itu kuda, P, maka binatang itu berkaki 4. Q. Ternyata binatang itu tidak berkaki 4. Berarti tolak Q ya. Nah, berarti ini nanti dia pakai modus tollens. Modus tollens. Tollens. Berarti dia premis 2-nya tolak belakang, kesimpulannya tolak depan. Karena P-nya itu binatang itu kuda, berarti negasi P atau tidak P, binatang itu bukan kuda. Yang delta. Oke, lanjut soal nomor 7. Inverse. Inverse tuh yang kayak gimana? Kan ada kalau kita punya implikasi jika P maka Q, ini implikasinya ada inverse, terus ada converse, sama ada kontraposisi. Kalau kontraposisi itu dia dibalik terus dikasih negasi. Dia dibalik kemudian dia dikasih negasi. Ini kontraposisi.
kontraposisinya ini. Terus kalau converse tuh dia dibalik aja. Kalau implikasinya jika P maka Q, berarti converse-nya tinggal dibalik aja. Jika Q maka B. Kalau inverse tinggal dikasih negasi. Kalau implikasinya jika P maka Q, berarti inverse-nya itu tinggal dikasih negasi aja. Jika P maka tidak Q. Jadi jika laba tinggi ini P, maka karyawan sejahtera ini Q. Jika P maka Q, inverse-nya itu tinggal dikasih negasi. Berarti jika laba tinggi dinegasiin jika laba tidak tinggi. Atau jika laba rendah. Oke, yang ini enggak, yang ini enggak, yang ini enggak. Maka karyawan sejahtera dinegasiin jadinya karyawan tidak sejahtera. Karyawan tidak sejahtera. Berarti yang B. Next, nomor 8. Converse tadi dia kalau ada jika P maka Q, converse-nya itu dia dibalik. Jika Q maka P. Berarti di sini jika saya mengantuk P, maka saya akan tidur Q, ini tinggal dibalik aja. Jika saya akan tidur, berarti yang ini bukan. Jadi jawabannya yang D. Maka saya mengantuk. Oke. Lanjut nomor 9. Arya, Dika, Derma, Lasmana, Jaka, Mustafa sedang duduk menonton film di bioskop. Pada masing-masing kursi terdapat huruf G, H, I, J, K, L. Satu kursi, satu huruf. Dari kanan ke kiri. Berarti dari kanan, ini dari kanan ke kiri. G, H, I, J, K, L. Setiap orang duduk tepat di satu kursi dengan ketentuan Derma tidak duduk tepat di kanan JK. Berarti Derma tidak boleh duduk tepat di kanan JK. Jika hanya dapat duduk di kursi G atau K. G atau K ini cuman bisa si Dikanya cuma bisa di sana. Kemudian Arya duduk di sebelah kiri Dika. Berarti ini Aryanya di sini, kalau Dikanya di sini. Berarti kalau Dikanya di sini, Aryanya bisa duduk di sini ini ya. Pahamku di kiri persis. Buding. Enggak. Dia di sini enggak ada bilang tepat, enggak kayak yang ini. Kalau ini dia ada bilang tepat. Ya. Jika Jaka duduk di kursi J, berarti jika ini J ya. Jaka. Dan Arya duduk di kursi H, berarti di sini Arya. Maka berarti si Dika pasti di sini ya, si Dika pasti di sini. Si Dika pasti di G. Nah, kita nggak tahu nih si L, K, sama I-nya. Dika boleh duduk di kursi K. Berarti ini salah. Karena harus di kursi G. Mustafa boleh duduk di kursi L. Oh, tadi di sini kita punya Derma itu tidak duduk tepat di kanan Jaka. Berarti Derma nggak boleh di I sini ya. Ini Derma nggak boleh, ya kan? Berarti Derma itu bisa di sini atau di sini. Kalau Derma boleh diduduk kursi I, ini pasti salah. Karena dia nggak boleh di kanan Jaka. Tepat di kanan Jaka nggak boleh.
Dika tidak boleh duduk di kursi G. Ini salah, justru Dika itu duduknya hanya boleh di kursi G. Nah, sekarang antara B dengan E. Kalau yang B, Mustafa boleh duduk di kursi L. Kalau E, Rasmana boleh duduk di kursi G. Nah, kalau yang E ini nggak boleh karena kursi G hanya boleh diduduki oleh Dika. Otomatis di sini jawabannya yang B. Yang Dikanya di sini ini tadi sesuai dengan ketentuan ini ya. Oke, lanjut. Oke, berarti ini tadi ketentuannya kita tulis lagi ya. Di select objek itu bisa enggak? Iya, coba ya. G, H, I, J. Jika hanya duduk tepat di kursi G atau K. Ini Dika, ini Dika. Arya duduk di sebelah kiri Dika. Ini Arya. Atau Arya bisa di sini. Jika Dika tidak duduk di kursi K, berarti ini enggak. Berarti kita pakainya yang ini. Dan Derma duduk di kursi I. Derma di kursi I. Sini ya. Ini si Derma. Maka Jaka dapat duduk di kursi berikut kecuali tadi kan ini ketentuannya Derma tidak duduk tepat di kanan Jaka. Berarti Jaka itu nggak boleh di J, ya kan? Berarti Jaka bisa di L, bisa di K, bisa di H, ya kan? Jaka bisa di sini, di H, di K, atau di L, ya kan? Jaka dapat duduk di kursi berikut kecuali, berarti kecuali di G, G-nya karena di K, terus nggak boleh di J, karena nggak boleh tepat di kanan Jaka Derma duduknya itu. Jadi jawabannya yang E. Ya kan Jaka itu tadi bolehnya di sini, di L atau di K atau di H. Yang Jaka pasti nggak boleh adalah di J, ini Jaka nggak boleh. Di G ini juga nggak boleh karena di G udah ada si Dika. Salah apa jawabanmu? Apa aku dulu ngrungokno. Tapi jawabanmu benar kan? Apa jawabannya? E. Salah. Jawabanku kok B. Jaka dapat duduk di kursi berikut kecuali kalau kan ditempati oleh Dika, kalau J kan karena Derma ini, karena ini Derma tidak duduk tepat di kanan Jaka. Derma tidak duduk tepat di kanan Jaka. Oh, berarti ini nggak boleh ya, H ya? Salah deh kayak Derma tidak duduk tepat di kanan Jaka. Oh, berarti kan yang nggak boleh itu kan ini Jaka, ini Derma, ini yang nggak boleh kan? Derma tidak duduk tepat di kanan Jaka. Di kanannya Jaka itu nggak boleh si Derma, ini nggak boleh. Sehingga Jaka nggak boleh di sini kan? Nggak boleh di J, ya kan? Terus kalau G itu nggak boleh si Jaka karena udah diduduki sama si Dika. Jadi jawabannya yang E. Duduk di kursi
Berikut kecuali. Iya, paling aku gak mau kecuali ini. Iya. Soalnya apa pilihanmu? B. B, L sama K kan bisa semua kan. Ada kata-kata kecuali di sini. Kecuali.